Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Fahrul Rozi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Demak dari SD Negeri Gilangsari. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan ketika mengalami dilema etika. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bu Ida Rohmiati, SPD SD. Beliau Kepala Sekolah SD Negeri Gilangsari. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas Oke. waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan tugas saya calon guru penggerak Angkatan 10. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Iya, oke. Selama saya menjadi kepala sekolah, pastinya saya harus memberikan keputusan. Nah, keputusan itu antara dilema etika dan pembangun moral itu kita harus bisa membedakan. Menurut saya dan yang saya pelajari selama ini, dilema etika. Dilema etika itu jika kita mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu saya harus memilih di antara yang satu benar, yang satu benar lagi, jadi sama-sama benarnya. Iya, beda lagi. Perbedaannya sangat mudah sekali. Jika itu tadi pembangun moral, ya saya mengambil sebuah keputusan di mana saya itu di dalam situasi itu ada sebuah permasalahan, yang satu benar, yang satu salah, cetok. Oh gitu ya Bu ya. Kalau pembangun moral, ya dua keputusan yang harus saya ambil, benar dan salah. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ketika dihadapkan dengan dilema etika itu pasti dihadapkan dengan benar dan benar ya Bu ya. Jadi itu agak membingungkan ya Bu. Agak sulit gitu ya. Terima kasih Bu. Untuk yang berikutnya, selama ini Bu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dilema etika berarti. Iya. Kalau saya mengambil sebuah keputusan di mana saya harus itu dilema etika, itu rasa peduli saya itu yang utama. Kepedulian. Walaupun kadang saya bentrok dengan aturan yang ada. Ya sebagai orang Jawa itu tadi ya aturan tetap dijalankan, rasa peduli itu tetap ada. Jadi lebih ketika dihadapkan dengan dilema etika itu harus mengedepankan rasa peduli gitu. Rasa peduli. Luar biasa Ibu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Ibu? Pertama ya saya harus tahu permasalahannya apa dulu. Kalau kita tidak tahu permasalahannya, bagaimana kita akan menyelesaikannya, ya kan? Kemudian saya mengidentifikasi, terus siapa saja yang terlibat di dalamnya. Apakah guru dengan guru, apakah guru dengan murid, apakah guru dengan wali murid, ada komite dengan guru, itu kan pasti jelas. Kita harus tahu dulu siapa saja yang terlibat. Kemudian saya mencari fakta-fakta yang pastinya fakta yang terjadi itu bagaimana. Saya bertanya pada orang-orang yang terlibat itu tadi. Jadi harus menggali informasi dulu gitu. Menggali itu. Kemudian baru apakah ini termasuk dilema etika, apakah ini termasuk pembangun moral, itu saya harus tahu itu dulu. Baru kemudian saya biasa bertanya kepada orang yang menurut saya lebih ahli, lebih bijak dari saya, dan lebih adil, lebih segala-galanya dari saya, dan bisa dijadikan sebagai pemimpin itu ya. Mungkin kalau atasan ada korwil, kemudian juga guru-guru atau teman-teman saya itu. Saya membutuhkan itu semuanya, baru saya
ini jawabannya banyak sekali, alternatif A, B, C, D, Oke, wah banyak. Kemudian saya pilih, oke, saya pilihnya ini akibatnya untuk saat ini apa, nanti juga akibatnya bagaimana kan begitu, tidak hanya sekarang tapi masa yang akan datang bagaimana oke, gitu. oke. Kemudian baru saya pilih Oke, gitu. oke. Dan juga saya punya pilihan tersendiri juga di antara pilihan-pilihan itu. Oke. Nah, kalau sudah saya ketok, putusan saya ini kira-kira ini yang paling benar. Ketika saya sudah berpikir ya matang-matang, pas ini, kemudian saya putuskan, ya, teman-teman hasilnya seperti ini, saya putuskan seperti ini. Dan tidak hanya teman-teman yang harus apa ya, apa namanya, kalau keputusan sudah saya lakukan kan tidak hanya teman yang melaksanakan, tapi saya juga harus melaksanakan. Oh gitu. Nah, kalau sudah dilaksanakan tak lihat ini nanti bagaimana ini, wah namanya refleksi itu, iya refleksi, wah ternyata kalau memang itu pas keputusan saya, berarti besok kalau saya ada masalah seperti ini, nah ini jawabannya. Begitu. Mungkinan ada teman-teman yang lain yang bertanya dengan masalah yang sama dengan saya, iya tak jawab seperti itu. Tapi kalau memang saya refleksikan, kok ternyata solusi kemarin saya kurang tepat. Nah, berarti ini saya harus berbenah. Nah, mungkin ya tadi, kalau ada teman lagi yang tanya dengan saya dengan kondisi yang sama, saya jawab, jangan memilih yang seperti itu. Oh begitu Bu. Terima kasih Bu. Jadi saya bisa menangkap ketika Ibu menghadapi masalah yang berkaitan harus diselesaikan dengan ilmu etika atau membangun moral tadi, Ibu mengatakan harus diidentifikasi dulu, Ibu. Kemudian Ibu tadi meminta petunjuk dengan atasan ini bagaimana solusi yang harus diselesaikan. Kemudian Ibu tadi juga mempertimbangkan resiko yang paling kecil, resiko yang paling kecil itu yang mana? Mungkin itu menjadi keputusan yang akan diambil, dan tentunya segala langkah dan segala kebijakan Ibu tadi harus direfleksikan gitu. Terima kasih Bu. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tanya dengan orang yang tepat. Okay. itu yang pas sekali. Bertanya dengan orang yang tepat. Secara tidak langsung orang itu sudah berpengalaman. Pasti akan ya bisa menjelaskan. Yang namanya orang pernah melakukan kan bisa menjelaskan. Beda dengan orang yang pernah sama sekali, mau ditanya, ya tidak akan bisa menjawab gitu. Yang kedua, orang yang memang apa ya, memang menjabat atau memang bisa menjawab masalah itu, yang berwenang gitu, yang berwenang, yang pas intinya gitu. Jadi orang yang bijak, sekali lagi orang yang bijak, yang bisa menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Walaupun itu seusia tidak masalah, kalau memang orang itu bijak. Tidak harus malu ya Bu ya. Tidak, kita bertanya pada siapapun. Yang namanya kita tidak tahu kan. Pengalaman itu bisa diambil dari siapapun dan kapan. Terima kasih Ada Bu. lagi? Ada Bu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tadi pakai satu, saya orang Jawa. Rasa pakai wohan. Kena tidak enak, pernah di apa, mereka pernah berbuat baik pada kita, ya apa, disiplin maksudnya mengikuti aturan kita, bila pernah kalau semacam itu. Pernah terjadi kasus seperti itu? Banyak, sering. Mungkin bisa diceritakan Bu sebagai pengalaman kami. Pakai itu ya. Iya. Gini, ya, itu pas kerja ya, kerja di sini, yang namanya apa namanya, penjaga itu kan ya tahu sendiri masih yang masih kelihatan, masih yang tadi sini ya tidak cukup, berapanya tidak cukup untuk gajinya, tidak cukup, gitu ya Bu ya. Harus apa, kerja cari sampingan gitu. Dan tidak mungkin saya kerjakan di sini sepenuhnya, gitu. Rasa pakaiannya itu. Kalau saya melarang
sepenuhnya Harus di sini gitu ya. Kasihan seharian di juga, sini. ya. Ya kasihan juga, tapi setidaknya kalau semuanya sudah selesai, bolehlah, Oh gitu. boleh Tupoksinya sudah berkarya, dikerjakan gitu tupoksinya ya Bu. sudah dikerjakan semuanya. Oh. Oke Bu, terima kasih, sangat menarik Bu perbincangan kita pada siang hari ini Bu. Saya ingin bertanya lagi Bu, Iya. apakah Ibu memiliki sebuah tata krama Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ketika mengambil keputusan saat menghadapi kasus dilema etika seperti ini? Kalau saya sesuai dengan apa? Jadwal. Ya bukan jadwal, insidentalnya. Kalau yang mau harus segera diputuskan, ya saya harus putuskan. Harus berpikir segera keras, diputuskan. harus diputuskan. Tidak perlu jadwal ya Bu ya? Tidak perlu jadwal. Ketika ada masalah harus jadwal. Kalau jadwal sampai besok bocor dan sebagainya kan, iya. Itu ya Bu ya. Kalau pembentukan waktu dan ini juga mungkin permasalahannya sulit. Akibatnya itu tidak sedikit ya banyak. Itu, wah saya berpikir keras, sehari 2 hari kadang 1 minggu. Itu bisa saja. Yang penting itu kalau saya itu menyelesaikan masalah jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru, mikir Oh gitu dulu. ya. Gitu. Biasanya kalau itu ibu-ibu itu pemikir dulu ya Bu ya. Iya, Perasaannya itu seperti kalau laki-laki berbeda. Kalau ibu-ibu ya seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Mikir, banyak mikirnya. Tapi kita jangan mikir tuh, kita harus juga bertindak. Oh. Terima kasih Bu. Kemudian Ibu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Wah, saya bertanya pada orang yang tepat. Gitu ya, yang tadi ya. Bertanya dengan orang yang tepat, yang pernah mengatasi masalah tersebut, orang yang sudah berpengalaman, dan orang yang bijak, terutama suami saya sendiri itu, dan juga saya melihat di YouTube. Di YouTube saya banyak browsing ya, gitu. Jadi aturan-aturan kalau saya mau ini bagaimana, itu kan banyak sekali, kita browsing itu banyak. Kita manfaatkanlah itu. Terima kasih Bu. Kalau orang ditanya terus kan bosan ya. Iya, nah, betul. Kalau kita browsing mau berapa kali lihat bertanya itu gak ada bosannya, malah memberikan jawaban pada kita. Itu alternatif. Malah penyelesaiannya variatif gitu. Penyelesaiannya bagus sekali banyak. Terima kasih Bu. Tadi Bu ketika menghadapi masalah yang harus diselesaikan dengan dilema etika, tadi Ibu selalu meminta petunjuk kepada pihak yang berwenang. Dan tentunya atas dukungan dari keluarga, dari suami itu tadi Ibu mengatakan utama sekali Bu, dan tentunya banyak belajar lewat browsing begitu. Untuk yang terakhir nih Bu, di penghujung wawancara kita, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika menghadapi yang harus diselesaikan, yang harus diputuskan di dilema etika ini? Iya, yang pastinya kita harus tenang dulu dalam mengatasi suatu masalah. Apapun itu harus tenang. Jaga emosi kita. Kalau kita emosi, keputusannya tidak baik. Iya, itu jaga emosi kita. Yang kedua itu jangan terburu-buru. Jangan kalau kita memberikan keputusan terburu, nanti dampaknya, resikonya kurang bagaimana, bagus. Dan itu kita minta petunjuk lah. Kalau kita mau tidak bisa ngomong, kita tidak bisa, dan kita meminta tolong dengan orang lain. Tidak ada salahnya lah sebenarnya itu. Dan itu kita harus sebagai misalnya kalau kita sudah memberikan keputusan, ya kita harus tegas ya, maksudnya kita juga melaksanakan, jangan hanya perintah saja, itu tidak boleh. Kalau memang keputusan kita itu salah, ya kita jangan malu, intinya kita bisa merefleksikan diri, bisa berbenah,
menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan mungkin sudah benar keputusan saya benar, jangan. Kita kan juga manusia, dan satu kita tidak boleh menganggap kita boleh mengadili mengadili orang tanpa melihat masalahnya itu apa. Maksudnya jangan terburu-buru dalam mengadili orang. Dan ingat satu hal, semua orang itu pasti ada sisi baiknya. Itu semua orang pasti ada sisi baiknya. Peribahasa itu ya Bu ya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Luar biasa sekali. Jangan sampai kadang ada orang yang melakukan kebaikan hanya satu kesalahan saja, wah langsung divonis gitu Ibu. Jadi kita jangan berat sebelah kalau memberikan keputusan itu. Kita normal ya, maksudnya netral aja. Dan jangan sampai membawa hati. Ya tetap membawa hati, kita namanya orang Jawa ya, peduli. Kepedulian itu juga utama. Mungkin begitu kalau saya mengambil keputusan. Luar biasa sekali Bu. Mungkin berbeda lagi, soalnya kita perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan banyak dengan hati. Justru laki-laki itu banyak belajar dengan ibu-ibu karena kesabarannya sehingga bisa menciptakan, mewujudkan generasi-generasi yang sangat luar biasa Ibu ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya banyak sekali belajar kepada Bu Ida Rohmiati, terutama dalam mengambil keputusan saat menghadapi dilema etika dan pembantu moral. Demikian Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Bu. Demikian wawancara saya kepada Kepala Sekolah Ibu Ida Rohmiati SPDSD, Kepala Sekolah SD Negeri Pilangsari. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fahrur Rozi, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Demak SD Negeri Pilangsari. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SD Negeri Burusari terkait pengambilan keputusan saat mengalami dilema etika atau pembangun moral. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Sandi Puspitaningsih, SPD SD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat baik Pak Fahrur. Alhamdulillah. Pangapunten Ibu, pada hari ini saya mengganggu waktu Ibu dalam rangka wawancara untuk memenuhi tugas saya, calon guru penggerak Angkatan 10. Pangapunten Ibu nggih. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan Ibu ketika menghadapi permasalahan dilema etika atau pembangun moral. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau pembangun moral yang sama-sama kasus yang sama-sama baiknya, itu untuk mengidentifikasinya Ibu bagaimana? Matur nuwun Pak Fahrur, selamat dan sukses. Terima kasih Bu. Sebagai guru penggerak, Amin. nantinya bisa memotivasi teman-teman yang ada di SD. Saya merasa bangga, sanjung atas kunjungan Pak Fahrur untuk istilahnya berbagi ilmu. Wawancara ini termasuk menurut saya adalah masukan atau
istilahnya pengembangan wawasan. Oke. Karena selama ini jujur Bu Santi juga tidak pernah bersinggungan dengan penggerak-penggerak seperti itu. Nah kali ini karena dengan sebagai guru penggerak, saya ikut termotivasi. Ya, tadi ditanya tentang dilema etika, membangun moral. Tentunya sebagai kepala sekolah, wong tuwa sing ning sekolahan, jika ada sesuatu hal yang di hadapan sesuatu hal yang sama pentingnya, tentunya tidak serta-merta saya memutuskan sendiri. Pasti harus ditimbang penuh dengan perasaan. Tentunya setelah itu biasanya kalau pemimpin wanita itu kan baperan, Perasaan tapi gitu. tetap harus mengedepankan kepentingan umum. Harus mengadakan konfirmasi dulu, misal kita harus mengadakan pertemuan dengan dewan guru atau yang terkait dengan ada hubungannya dengan yang di hadapan pilihan tersebut. Nah untuk itu Pak Farul, saya tidak pantas ya untuk harus seperti ini, tidak. Harus mengedepankan musyawarah atau konfirmasi dulu bagaimana ini solusinya. Maka kita duduk bersama, rapat, menentukan mana yang lebih penting, mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih oke untuk lembaga ini tentunya. Tapi tidak serta-merta bahwa lembaga ini harus seperti ini. Tidak. Kembali lagi kepada kita bersosialisasi dengan sesama guru. Tidak boleh saya memutuskan sepihak, tidak boleh. Ya. Untuk mengambil keputusan, misalnya Bu Santi, saya harus seperti ini. Sebelum saya angan-angan, kan bermusyawarah. Ternyata musyawarah itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, tidak sesuai dengan yang saya angan-angankan. Ya saya tetap manut yang umum tadi. Setelah ya tidak hanya manut, ya wes tidak. Dipertimbangkan dulu kan tadi. Oh seperti ini ya. Nanti akibatnya ini. Kalau saya saklek harus seperti ini, dia tidak baik kan begitu. Luar biasa Ibu, sangat-sangat istilahnya dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan dilema etika tadi. Ibu selain menggunakan perasaan sebagai seorang ibu tadi Ibu mengatakan juga dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan resiko-resikonya. Luar biasa sekali Ibu ini. Kemudian Ibu mungkin bagi yang lain tidak sama kan, setiap punya kebijakan sendiri. Ya. Terima kasih Bu. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri Bulusari ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Nah tadi sudah saya utarakan. Yang pertama pastilah konfirmasi dulu, nggih. Nah, menggali data. Iya. Terus setelahnya kan kita berbincang bersama. Bagaimana ini solusinya? Bagaimana tepatnya? Harus kita uraikan bersama supaya mendapatkan suatu kesepakatan, supaya di antara itu tidak ada yang istilahnya apa nggih? Kontra nggih. Nah, kalau pro itu malah bagus. Nah, kontra. Nah, untuk mengantisipasi itu kita harus saling memahami. Maka kita harus duduk bersama untuk menyamakan persepsi, untuk menjadi satukan sepemahaman lah. Terima kasih Bu, luar biasa ini Bu dengan
melakukan pengambilan keputusan ini dengan konfirmasi dulu, menggali data, kemudian digali dulu, harus dicari satu misi ngoten gitu, agar dapat mengambil keputusan yang dilema etika atau pembangun moral tadi. Kemudian Ibu, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang dilakukan Ibu ketika mengambil prosedur itu seperti apa? Langkah-langkahnya ya tadi yang sudah saya utarakan di Pak Fahrur. Sebelumnya saya sudah punya dasar dulu. Dasar dulu. Iya, saya harus memutuskan ini, tapi keputusan itu kan tidak mutlak diri saya. Maka saya minta bantuan kepada mungkin kalau di SD kan tidak ada wakil kepala sekolah, tidak ada. Paling yang dituakan, yang istilahnya yang senior. Nah, dari guru yang senior itu kok dari guru senior tidak mendapatkan atau menelurkan sesuatu ide, maka harus dibicarakan bersama-sama. Atau minta petunjuk ke yang lebih berwenang ya, profil. Terima kasih Bu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini menganggap efektif, yang kira-kira tepat yang dalam mengambil keputusan ketika Ibu mengalami kasus-kasus dilema etika ini? Langkah-langkah yang tepat menurut Ibu untuk mengambil keputusan itu seperti apa Bu? Kayak tadi misalnya mungkin setelah berkoordinasi dengan dengan yang lebih senior, kepada pihak terkait, kemudian langkah-langkah Ibu untuk mengambil keputusan itu bagaimana? Langkah-langkahnya memang tidak bukan suatu aturan ya. Karena itu kan istilahnya kebijakan sosial. Sehingga saya harus mengumpulkan data dan informasi, terus mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak dewan guru dan juga yang terkait, bisa juga komite sekolah, bahkan menghadirkan komite gitu. Kalau memang itu diperlukan ya pengawas dan formil, supaya bisa memberi masukan sebelum mengambil keputusan. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah ini ketika panjenengan itu mendapatkan masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini atau pembangun moral? Apakah dalam menyelesaikan ini Ibu membutuhkan jadwal kurun waktu tertentu, apa langsung seketika itu diputuskan itu? Bagi saya, supaya permasalahan itu tidak bertele-tele, tidak berlanjut, berlarut-larut, ya spontan, langsung gitu, tidak perlu jadwal. Tidak perlu jadwal. Karena permasalahan itu kalau diselesaikan nanti malah semakin tidak selesai. Permasalahan itu kan silih berganti. Satu masalah timbul, pasti akan disusul masalah lain. Maka begitu ada masalah, ya kita langsung selesaikan. Tidak terjadwal. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Mungkin Ibu perlu minta pendapat kepada orang terdekat, bahkan mungkin kepada suami, atau mungkin kepada teman kerja atau guru, mungkin atau dengan instansi terkait. Mungkin dalam mengambil keputusan ini, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu? Bagi saya, melibatkan suami tentu tidak. Dengan guru pun itu nanti. Yang pertama yang saya minta istilahnya berbicara, teman seangkatan ya. Sama-sama kepala sekolah. Yang juga kadang dalam kumpulan kepala sekolah itu kan ada yang curhat seperti ini. Kok sama lah, saya
istilahnya komunikasi. Nggih. Bagaimana jika ada permasalahan seperti ini? Nggih, nggih. Dan mereka saling istilahnya sharing apa? Nggih. Oh, Dan setelah mempunyai modal Nggih. dari mereka itu, Nggih. ya maka saya utarakan kepada yang guru senior. Ngaten. Selanjutnya ke bawah ngaten Pak. Oke, oke. Kemudian yang terakhir itu dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan yang bersifat dilema etika itu? Itu pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Pembelajarannya gini Pak Farul, Oke, Bu. menjadikan orang lebih dewasa Oke. itu dari hal-hal seperti itu. Oh gitu, gitu. Awal Bu Sandi jadi kepala sekolah, Oke. no problem, Oh gitu. tidak ada masalah. Tapi setelah di tengah perjalanan ternyata ada masalah demi masalah. Nah, setiap masalah itu kita harus merenung apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya putuskan. Nah, dari situ maka ternyata masalah itu adalah membuat diri kita lebih dewasa. Nah, kode yang hebat terlahir di laut yang penuh badai. Luar biasa Ibu ini. Oke, Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya dapatkan dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, banyak rezekinya dalam lindungan Allah sehingga dapat mengembangkan, membesarkan instansi di SD Negeri Bulusari ini dan menjadi teladan bagi saya Bu untuk kedepannya bisa menjadi guru lebih hebat lagi. Terima kasih Ibu atas waktu Ibu. Pak Harun, saya mohon maaf jika kalimat-kalimat saya tadi kurang berkenan atau buatan. istilahnya tidak itulah, tidak apa. Sangat menginspirasi saya Ibu. Sangat seadanya. Luar biasa Ibu. Mengatakan Ibu matur nuwun Ibu. Demikian tadi wawancara saya kepada Ibu Sandi Puspita Ningsih selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bulusari. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fahrur Rozi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Demak, SD Negeri Pilangsari. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan saat menghadapi dilema etika atau pembangun moral. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Surodadi 1. Beliau Bapak Haji Mas Duki SPD SD. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan saat pimpinan dihadapkan dengan permasalahan dilema etika atau pembangun moral. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Untuk apa itu identifikasi ini Pak Faruk ya. Untuk kepala sekolah itu ada banyak masalah di luar maupun di dalam. Nah, untuk kasus-kasus tertentu
kadang-kadang itu kita memecahkannya kayak kesulitan karena permasalahan itu sepertinya kalau jelas-jelas itu sama-sama benar. Nah, kalau kasus yang sama-sama benar itu kasus sulit dan itu termasuk kasus yang masuk dalam D5 etika. Sedangkan untuk kasus yang lain ya pemisahan antara benar dan salah itu jelas. Itu termasuk yang terhadap undang-undang lagi kalau yang sama-sama benar ini rumah etika kalau yang antara benar dengan salah itu yang membantu. Terima kasih Bapak. kira-kira itu. Oke, Bapak, terima kasih. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa dalam menghadapi masalah itu dilihat dulu gitu. Ketika permasalahan itu dihadapkan dengan permasalahan yang sama-sama benarnya, berarti itu termasuk di dilema etika. Tapi ketika permasalahan itu yang harus diputuskan adalah benar dengan berbanding salah, berarti itu merupakan pembangunan. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika kita menjumpai hal yang demikian, kita harus menggunakan pemikiran yang hasilnya itu tidak merugikan kepada semua pihak. Jadi semua kepentingan itu harus tercukupi. Terutama dalam hal ini yang memihak kepada murid. Itu yang kita. Jadi kita harus hati-hati benar. Jangan sampai ada yang dengan keputusan itu merasakan dolim. Harus kita semuanya harus merasa betul gitu. Tidak ada yang dirugikan gitu. Tidak ada yang dirugikan. Terima kasih Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan Bapak dengan mempertimbangkan berbagai pihak. Gitu. Ya betul, termasuk guru, kemudian penjaga, bahkan kantin pun kalau perlu kita minta. Dilibatkan semua. Kita mikir harus semua masyarakat ini harus aman dan lega dengan keputusan kita. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Karena mereka bagaimanapun juga ini adalah tempat kita kerja, tempat kita nanti harus terasa nyaman. Dan sama saling menghargai. Terima kasih Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Saya mengumpulkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan permasalahan itu juga termasuk tadi ya karena masyarakat sekolah itu lingkungan kita yang setiap hari ada harus kita pertimbangkan, jadi kita tanya, kita kumpulkan, berkolaborasi gitu ya, kita berkolaborasi. Kemudian kantin, kemudian kalau perlu ke komite lah, ya kita ajak musyawarah bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena bagaimanapun juga lingkungan yang sangat dinamis itu yang harus sehingga nanti kita melaksanakan tugas ini bisa. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya menerima keputusan yang telah kita putuskan. Oleh karena itu masih diperlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada pihak tersebut agar menerima keputusan itu secara ikhlas dan harus berbesar hati. Sebab kalau tidak, maka di kemudian hari dia akan melakukan pelanggaran terhadap keputusan yang kita sepakati bersama. Karena apa?
karena tidak ikhlas tadi. Dan di dalam saya yakin keputusan yang kita ambil walaupun kita sudah melakukan musyawarah dan sebagainya, tentu ada pihak-pihak tertentu yang belum legowo secara keseluruhan. Maka kata kunci yang harus kita tekankan di dalam keikhlasan menerima hasil suatu keputusan. Terima kasih dalam menyampaikan keputusan itu tadi juga melibatkan semua stakeholder ya, bahkan dengan kantin pun juga harus dimintai pertimbangan juga gitu Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Bapak hadapi itu seperti apa? Menurut saya, karena dilema etika itu adalah permasalahan yang memang tidak sulit diteruskan, karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu tantangan utamanya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya bahwa aturan yang berlaku, aturan yang berlaku itu harus tidak dilupakan, dan kepedulian terhadap sesama itu yang harus dipertimbangkan. Jadi, sekali lagi kita memberikan kondisi situasi yang sangat harmonis dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak dalam untuk mengambil keputusan yang bersifat dilema etika. Bapak tentunya lebih mengedepankan kepedulian di warga sekolah di tempat Bapak bekerja ini ya Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Dalam bentuk apa prosedur yang Bapak jalankan? Permasalahan tentu datangnya itu tidak sampai bisa kadang-kadang juga ada dan tidak harus diselesaikan dengan secepatnya. Maka untuk permasalahan yang memang tidak harus diselesaikan, kepala sekolah disinilah fungsinya kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan tertentu agar segera teratasi dan bisa berjalan dengan baik. Tetapi permasalahan yang memang kompleks, ya kita harus sekali lagi apa yang sampaikan tadi, kita harus berhidup kepada yang lain. Kepala sekolah tidak boleh serta-merta memutuskan dengan semaunya sendiri. Harus melibatkan semua dari masyarakat sekolah yang ada. Jadi kalau memang harus selesai kita selesaikan dari itu. Kalau memang tidak kita musyawarah, jadi butuh tidak ada waktu secara pribadi. Tidak terjadwal ya Pak? Iya, tidak. Ya, terima kasih Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang kasus-kasus ini bersifat dilema etika? Menurut saya faktor-faktor yang dapat mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan yaitu diperlukannya sebuah koordinasi, komunikasi, ya komitmen yang baik, yang Sama berkoordinasi dengan keterlibatan dari warga sekolah dan kantin sekolah itu mempunyai kontribusi yang besar dalam memberikan masukan atau saran dan informasi yang didapatkan kita berikan dalam sebuah data untuk menjadi sebuah keputusan.
komunikasi yang terbaik di dalam permasalahan itu melalui musyawarah atau apa sehingga dapat mendapatkan solusi yang terbaik. Tentunya dengan bermusyawarah. Iya. Terima kasih Bapak, kita sudah sampai di penghujung wawancara nih Pak. Alhamdulillah. Oke, dari semua hal-hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Musyawarah yang diperoleh secara mutlak dan sertai dengan komitmen untuk melaksanakannya adalah langkah yang terbaik untuk memutuskan masalah. Langkah inilah yang meningkatkan perkembangan dan kemenangan saya dalam mengambil keputusan karena merasakan berdasarkan nilai-nilai kebaikan atau tindakan yang terbaik pembelajaran yang dapat kita petik dalam mengambil setiap masalah harus diselesaikan dengan mempertimbangkan risiko yang paling kecil sehingga semuanya menjadi nyaman. Terima kasih Bapak, saya bisa mengambil kesimpulan dari wawancara yang sangat berbahagia ini dalam mengambil keputusan yang dibuat etika tadi. Bapak mengidentifikasikan terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan resiko-resiko yang paling kecil yang Bapak ambil sebagai keputusan kemudian tentunya yang berada di terima kasih Bapak atas pengalaman yang diberikan kepada saya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bisa menginspirasi bagi pemimpin pembelajar. Terima kasih atas waktunya Bapak. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri Surodadi 1. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.